Di video ini, kita akan membahas laporan keuangan dari account ERP. Jika Anda ke menu Akuntansi 1, Laporan, di bagian Laporan Keuangan, Anda dapat menemukan 4 laporan keuangan utama, yaitu neraca keuangan, laporan laba rugi, jadwal biaya, dan saldo total atau compound trial balance. Pertama, kita akan melihat neraca keuangan. Jadi di laporan ini, Anda dapat memeriksa status dari keuangan perusahaan Anda berdasarkan dari titik waktu tertentu. Anda juga dapat melihat laporan berdasarkan departemen atau proyek tertentu. Dan Anda dapat memilih apakah akan menampilkan tiap departemen atau proyek berdasarkan individual atau melihatnya dalam format horizontal dengan tipe perbandingan. Dan ketika memilih opsi individual atau perbandingan, departemen dan proyek yang tidak memiliki data yang dimasukkan akan ditampilkan juga. Jadi untuk membuat data lebih rapi, Anda dapat mencentang, singkirkan konten kosong dari departemen atau proyek, dan tidak menampilkan departemen dan proyek yang tidak memiliki data. Berikutnya di kolom lainnya, dari template pencarian, jika jumlah yang akan ditampilkan cukup besar, Anda dapat mencentang opsi satuan 1000 untuk mengurangi jumlah satuan yang ditampilkan. Dan jika Anda mencentang opsi dengan saldo 0, akun yang saldo bukunya 0 juga akan ditampilkan. Dan jika Anda mencentang opsi masuk akun, data dari neraca keuangan akan ditampilkan berdasarkan tiap akun entry jurnal. Jadi, default dari neraca keuangan adalah menampilkan data hanya berdasarkan akun ringkasan, misalnya aset, kewajiban, modal, dan lain-lain. Dan opsi masuk akun akan menampilkan data berdasarkan tiap akun entry. Di hasil pencarian, Anda dapat melihat data telah ditampilkan yang di bawah tiap akun entry. Dan Anda dapat klik pada tiap akun untuk memeriksa status bagian akun untuk akun tersebut. Dan berikutnya, kita akan berpindah ke menu Laporan Laba Rugi. Di laporan laba rugi, Anda dapat memeriksa pendapatan, laba, dan biaya produksi perusahaan Anda. Template pencarian dari laporan laba rugi serupa dengan neraca keuangan. Anda dapat menggunakan tiap kolom sama seperti pada neraca keuangan. Dan jika Anda klik pada tombol cari, Anda dapat melihat penjualan perusahaan Anda dan harga pokok penjualan. Dan setelah mengurangi harga pokok penjualan dari jumlah penjualan, jumlah laba kotor akan ditampilkan. Dan dengan mengurangi beban administrasi dan penjualan dari laba kotor, laba operasional akan ditampilkan. Dan program akan menghitung biaya lainnya dan menghitung jumlah laba bersih dari laba operasional. Dan di sini juga Anda dapat klik pada tiap akun dan melihat riwayat dari tiap akun. Selanjutnya, kita akan berpindah ke laporan keuangan berikutnya, yaitu jadwal biaya. Jika Anda perusahaan perdagangan, Anda tidak butuh untuk melihat laporan ini. Namun jika perusahaan Anda bergerak di bidang manufaktur atau kontraktor, Anda akan butuh menggunakan laporan ini.
Di layar awal menu, Anda butuh memilih terlebih dahulu data mana yang akan Anda lihat di kolom tipe. Dan Anda dapat memilih apakah melihat berdasarkan tiap departemen atau proyek, secara individu, atau perbandingan. Kemudian atur periode waktu dan atur kondisi pencarian lainnya. Dan jika Anda klik tombol cari, Anda dapat melihat jadwal biaya dalam 3 bagian: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Bagian biaya bahan baku akan menampilkan data dengan akun biaya bahan baku dan jumlah closing terkait. Dan bagian biaya tenaga kerja akan menampilkan data yang dimasukkan dengan kode akun dengan tanda manufaktur atau dalam kurung MFG di bagian akhirnya, seperti akun beban gaji dalam kurung MFG atau manufaktur, dan lain-lainnya. Dan bagian biaya overhead juga akan menampilkan data dari kode akun dengan manufaktur di bagian akhirnya, bukan penjualan dan administrasi atau dalam kurung S dan A di bagian akhirnya. Dan akun biaya dari kategori manufaktur akan ditampilkan sebagai biaya overhead dari produksi produk akhir. Dan di bagian paling bawah, Anda dapat memeriksa biaya dari periode saat ini. Dan akhirnya kita akan melihat laporan saldo total atau compound real balance. Laporan ini berguna khususnya untuk mengecek data jika saldo dari akun tertentu tidak akurat di laporan keuangan. Di laporan pencarian, Anda dapat memilih apakah melihat data berdasarkan akun entry atau masuk akun, atau melihat berdasarkan akun ringkasan. Dan jika Anda klik pada tombol cari, jumlah dari tiap akun akan ditampilkan. Debit akan ditampilkan di bagian kiri, dan kredit ditampilkan di bagian kanan. Jadi silakan gunakan 4 laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan Anda.